A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada likalimatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, insyaallah berkah. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini materi kita membahas tentang Al-Quran. Apa? Al-Quran. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci Allah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suatu mukjizat melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sedangkan Al-Quran itu juga merupakan bacaan yang apabila dibaca bernilai ibadah. Baik, Al-Quran juga memiliki nama-nama lain seperti Al-Quran, At-Tanzil, Al-Furqan, Al-Dzikra, dan Al-Kitab. Al-Quran sendiri sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya inilah Quran, inilah bacaan yang mulia itu. Kemudian yang kedua, nama lain Al-Quran yaitu At-Tanzil. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Kemudian yang ketiga, Al-Quran juga memiliki nama lain seperti Al-Furqan. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Furqan ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal kitab. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdih. Sesungguhnya, Maha suci Allah yang telah menurunkan pembeda Al-Quran. Al-Furqan artinya pembeda. Yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Kemudian yang keempat yaitu Al-Dzikra, yaitu sebagai Al-Quran Al-Dzikra yang artinya peringatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Al-Dzikra, peringatan atau pengingat. Nah, kemudian yang selanjutnya sekaligus yang terakhir yaitu Al-Quran, nama lainnya yaitu Al-Kitab. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, selain nama-nama Al-Quran, Al-Quran juga memiliki sifat-sifatnya. Yang pertama, Al-Burhan, yaitu sebagai bukti yang nyata. Kemudian
yang kedua asy-syifa, yaitu sebagai obat, sebagai penenang. Kemudian sebagai al-huda, sebagai petunjuk. Dan yang terakhir yaitu al-mu'izzah, sebagai nasihat. Selain daripada memiliki sifat-sifat tersebut, Al-Quran juga memiliki fungsinya. Yang pertama, fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk, al-huda. Kemudian fungsi Al-Quran juga ialah sebagai penenang, asy-syifa, sebagai obat. Kemudian fungsi Al-Quran yang lain yaitu sebagai al-furqan, pembeda. Kemudian sebagai al-mu'izzah, sebagai penasihat. Maksudnya di sini fungsi Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk adalah sebagai pedoman kita, umat muslim seluruhnya, untuk berpegang teguh kepada apa yang telah difirmankan Allah di dalam kitab Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sebagai asy-syifa. Quran fungsinya sebagai penenang, obat. Segala bentuk obat carilah di dalam Al-Quran. Niscaya dengan izin Allah, karena itu adalah bentuk suatu mukjizat, maka dengan izin Allah obat tersebut ada di dalam firman-firmannya. Kemudian selain daripada fungsi Al-Quran tersebut, ada juga fungsi lainnya yaitu sebagai pembeda, al-furqan. Nah, maksudnya di sini adalah Al-Quran sebagai petunjuk kita, sebagai petunjuk umat muslim, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Kemudian fungsinya sebagai al-mu'izzah, sebagai pemberi nasihat. Al-Quran juga terdiri dari banyak sekali nasihat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila salah kata, mohon diperbaiki. Apabila ada saran, kami mohon dengan kata-kata yang baik. Apabila ada kritik, semoga kritiknya dapat membangun hal tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.